Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Muhammad Rizky Windarto, Rehan Nafa Fadil, dan Taufik Ismail Fadilah akan menerangkan tentang konsep etika dan estetika Islami dalam pengembangan budaya dan saintek. Baik, yang selanjutnya ada pendahuluan. Dalam era saat ini, di mana kecanggihan teknologi membuat informasi sangat mudah terjalin dan terbentuk, menjadikan budaya selalu berkembang, dan saintek semakin menjadi luas. Dengan begitu pula, antara budaya dan saintek sebenarnya juga dapat saling mempengaruhi. Oleh karena itu, peran Islam seharusnya sangat dibutuhkan dalam perkembangan ini. Karena pada dasarnya keilmuan harus terus berkembang dan perkembangannya diharapkan akan ke arah yang benar. Konsep akhlak sangat dibutuhkan untuk kemudian menjadi fondasi berkembangnya kebudayaan dan saintek. Akhlak dapat diartikan sebagai sifat dasar yang dimiliki setiap individu yang dimana diharapkan akhlak akan memunculkan perbuatan baik dengan otomatis. Dalam membangun akhlak yang baik diperlukan juga perhatian lebih pada sikap yang seperti tidak menyakiti orang lain hingga menjaga etika berbicara. Dalam akhlak Islam, tentunya tidak hanya sekedar berbicara tentang perbuatan baik. Sejatinya konsep akhlak Islam masih banyak berhubungan dengan konsep lainnya. Selain itu, keilmuan juga membutuhkan akhlak karena dalam ilmu sendiri terdapat keterikatan akan sebuah nilai teologis. Oleh karena itu, agar ilmu tidak menyimpang dari nilai tersebut, konsep akhlak sangat dibutuhkan. Dalam perkembangannya, budaya dan saintek sejatinya telah ditemani oleh para ilmuwan Islam. Kontribusi para ilmuwan Islam tersebut untuk kemajuan teknologi dan budaya bukan tidak mungkin adanya. Bahkan, boleh jadi kontribusi para ilmuwan Islam banyak yang telah menjadi bagian dari sejarah berkembangnya keilmuan. Oleh karena itu, tugas umat Islam dalam perkembangan ilmu pengetahuan secara tidak langsung menjadi sangat masif. Kontribusi umat Islam sangat dibutuhkan dalam perkembangan bidang keilmuan. Selanjutnya ada makna akhlak Islami. Akhlak berasal dari bahasa Arab hulukun, jamaknya akhlak, yang memiliki arti sayyatun, tabiatun, atau adatun, yang artinya karakter, tabaat, atau adat kebiasaan. Dalam ensiklopedia Islam, akhlak adalah keadaan yang melekat pada jiwa manusia, yang darinya lahir suatu perbuatan dengan mudah, tanpa melalui proses pemikiran, pertimbangan, atau penelitian. Akhlak secara Islami adalah akhlak yang bersumber pada ajaran Allah dan Rasul-Nya dan menjadi indikator seseorang apakah seorang muslim baik atau buruk. Menurut Profesor Ahmad Amin yang dikutip dari Hamzah Yaqub, mendefinisikan akhlak adalah suatu ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa seharusnya yang dilakukan oleh setengah manusia kepada lainnya, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia dalam perbuatan mereka, dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat. Akhlak secara kebahasaan atau etimologi berarti budi pekerti, perangi, atau disebut juga sikap hidup, adalah ajaran yang berbicara tentang baik dan buruk yang ukurannya adalah wahyu. Oleh karena itulah, tidak salah kalau para ahli bahasa mengartikan akhlak dengan istilah watak, tabiat, kebiasaan, perangai, dan aturan. Secara terminologis, akhlak adalah ilmu yang menentukan batas antara yang baik dan yang buruk, terpuji atau tercela, menyangkut perkataan dan perbuatan manusia lahir dan batin. Para ulama ilmu akhlak merumuskan definisinya dengan berbagai ungkapan, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Ibu Miskawih mengatakan akhlak adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pertimbangan pikiran terlebih dahulu. Al-Ghazali mengatakan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang daripadanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pertimbangan pikiran. Kemudian ada Siti Ghazalba mengatakan bahwa akhlak adalah sikap kepribadian yang melahirkan perbuatan manusia terhadap Tuhan dan manusia, diri sendiri dan makhluk lain sesuai dengan suruhan dan larangan serta petunjuk Al-Quran dan hadis. Keempat, ada Ahmad Amin mengatakan akhlak adalah kebiasaan baik dan buruk, segala sesuatu yang kehendak yang terbiasa dilakukan. Yang terakhir dari Al-Jurjani mengatakan akhlak merupakan suatu yang sifatnya baik atau buruk, tertanam kuat dalam diri manusia yang darinya lah terlahir perbuatan-perbuatan dengan mudah dan ringan tanpa berpikir dan direnungkan. Selanjutnya, definisi akhlak secara substansi tampak saling melengkapi dan darinya kita dapat melihat 5 ciri yang terdapat dalam perbuatan akhlak, yaitu pertama,
Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang telah tertanam dalam jiwa seseorang sehingga telah menjadi kepribadiannya. Kedua, perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan mudah dan tanpa pemikiran. Ini berarti bahwa saat melakukan sesuatu perbuatan yang bersangkutan dalam keadaan normal atau sadar dan tidak dibuat-buat. Ketiga, bahwa perbuatan akhlak adalah perbuatan yang timbul dari dalam diri orang yang mengerjakannya tanpa ada paksaan atau tekanan dari luar, perbuatan yang dilakukan atas dasar kemauan dan pilihan keputusan yang bersangkutan. Keempat, bahwa perbuatan akhlak adalah perbuatan dilakukan dengan sesungguhnya, bukan main-main atau karena bersandiwara. Dan yang kelima, sejalan dengan ciri yang keempat, perbuatan akhlak, khususnya akhlak yang baik, adalah perbuatan yang dilakukan karena keikhlasan semata-mata karena Allah, bukan karena dipuji orang atau karena ingin mendapatkan suatu pujian. Kemudian ada juga yang disebut akhlak yang buruk, yaitu lawan dari akhlak yang baik atau akhlak mahmudah. Akhlak yang buruk berarti akhlak yang tercela atau akhlak masmumah, yaitu segala bentuk perbuatan manusia, baik keyakinan, ucapan dan perbuatan yang dapat mendatangkan kemudaratan bagi diri sendiri dan orang lain. Menurut Ibnu Arabi, hati manusia bisa jelek dan rusak, dan juga bisa baik dan suci adalah karena nafsu yang ada di dalam dirinya. Di dalam diri manusia itu ada nafsu. Nafsu itu sendiri pada dasarnya fitrah yang bisa baik dan buruk, atau taat dan maksiat. Ia akan menjadi baik dengan amal soleh dan menjadi buruk dengan perbuatan tercela. Karena itu, nafsu bisa membuat orang berpikir, mengidentifikasi, tenang, gelisah, lapar, dahaga, dengki, tamak, ridho, dan qanaah, serta pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan lainnya. Selanjutnya adalah akhlak sebagai penggerak budaya. Kebudayaan Islam adalah buah hasil dari akal, budi, cipta rasa, karsa, dan karya yang didasari dengan nilai-nilai tauhid. Islam sangatlah menghargai akal manusia untuk berkiprah dan berkembang. Hasil dari akal, budi, rasa, dan karsa yang telah terseleksi oleh nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal menjadi sebuah peradaban. Oleh karena itu, salah satu misi utama Rasulullah SAW sebagaimana dalam sabdanya, "Innama bu'istu liutammima sholihal akhlak." Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dapat diartikan bahwa Nabi Muhammad SAW punya tugas pokok untuk mengembangkan kebudayaan agar sesuai dengan nilai-nilai ketauhidan. Seperti yang telah disebutkan dalam hadis sebelumnya, bahwasanya salah satu tujuan Rasul diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak mulia. Maka dapat ditarik kesimpulan, sebelum zaman Rasul diutus, pada zaman jahiliyah, telah banyak akhlak-akhlak mulia yang dijalankan oleh masyarakat pada saat itu. Salah satu contoh dari akhlak mulia yang telah ada sejak zaman jahiliyah dan bahkan dari sejak zaman Nabi Ibrahim adalah haji. Akan tetapi, ibadah haji yang asalnya merupakan perbuatan yang mulia, dirusak oleh tangan-tangan jahiliyah dengan mengganti penanggalan sesuka hati mereka. Mereka sesuaikan penanggalan haji dengan kepentingan perdagangan. Jadi, di bawah masyarakat jahiliyah, ibadah haji bukan hanya sebagai ritual keagamaan, melainkan juga sebagai penggerak ekonomi. Tidak cukup dengan mengganti penanggalan. Pada zaman jahiliyah, jemaah haji dibagi menjadi dua golongan, yaitu golongan pedagang dan golongan non-pedagang. Golongan pedagang harus pergi dari kampung halamannya 1 bulan atau lebih sebelum musim haji tiba, agar mereka bisa berdagang di pasar Ukas dan lalu kemudian pindah ke pasar Majah sebelum pelaksanaan haji dimulai. Ketika hari Tarwiyah, mereka akan pergi ke Arafah untuk melaksanakan wukuf. Untuk jemaah non-pedagang, mereka berangkat dari kampung halaman pada hari Tarwiyah dan langsung melaksanakan wukuf. Lalu ada aturan lain dari beberapa sejumlah suku Arab menetapkan suatu aturan yang diberlakukan bagi jemaah yang pertama kali melakukan haji, yaitu dengan menanggalkan seluruh pakaian yang mereka kenakan dan tawaf dengan bertelanjang bulat. Aturan ini hanya berlaku bagi masyarakat kelas bawah. Lalu setelah melaksanakan tawaf, pakaian tersebut harus dibuang dan tak boleh dipakai lagi. Lalu para jemaah pun akan menyembelih hewan untuk berhala-berhala mereka sebagai bentuk pendekatan kepada Tuhan. Perbuatan mulia yang telah ada di zaman jahiliyah seperti haji telah dikotori oleh tangan-tangan kotor kaum jahiliyah dengan menambahkan peraturan-peraturan yang mendiskriminasi kaum bawah. Ditambah lagi dengan penyembelihan yang dilakukan untuk para berhala mereka dan bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah telah melaknat siapa saja yang menyembelih untuk selainnya. Pada hadis riwayat Muslim, la'anallahu man zabaha li ghairillah wa la'anallahu man la'ana walidayhi wa la'anallahu man awa muhdisan wa la'anallahu man ghayyarul manar. Allah melaknat orang yang menyembelih hewan untuk selain Allah. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Allah melaknat orang yang melindungi pelaku kejahatan, dan Allah melaknat orang yang berubah tanda batas tanah. Sebuah tatanan kebudayaan tidak terpuji dan jauh dari tata krama, sopan santun dan akhlak pada sesama. Semua itu dirubah ketika Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan wahyu dan merubah ibadah haji sesuai dengan agama Islam. Seperti yang terlihat dalam sejarah, agama dan kebudayaan dapat saling mempengaruhi karena keduanya memiliki simbol dan nilai.
Agama adalah simbol yang melambangkan nilai ketaatan kepada Tuhan, yang berarti haji adalah nilai ajaran yang mengatur hubungan antara makhluk dengan Tuhan. Untuk mensimpulkan ketaatan itu, mereka melakukan penyembelihan hewan kurban yang hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Agama yang merupakan simbol nilai ketaatan juga tidak membedakan posisi seseorang berdasarkan kelas. Semua orang tanpa terkecuali memiliki hak yang sama. Yang membedakan seorang dengan orang lainnya hanyalah ketakwaan, dan seperti yang disebutkan di atas bahwa penyembelihan hewan lah salah satu bentuk dari ketakwaan. Maka dari itu, agama merupakan sistem simbol yang dengan kata lain agama memerlukan budaya. Karena agama memerlukan budaya, maka pergesekan antar agama dengan budaya menjadi tak terelakkan. Suatu kebudayaan dapat membuat masyarakat sekitar bergerak ke arah yang lebih maju, progresif, atau bergerak mundur, regresif. Disinilah agama berperan sebagai jiwa kebudayaan, sebagai penentu arah gerak kemana kebudayaan itu akan bergerak. Kebudayaan yang memiliki jiwa atau ruh dari agama, yang pasti saja berasal dari wahyu dan sudah pasti mengandung akhlak mulia karena turun langsung dari Sang Pencipta, akan melakukan pergerakan menuju yang lebih baik, karena kebudayaan itu dibimbing dengan akhlak dan wahyu. Sebaliknya, kebudayaan yang memiliki jiwa bukan merupakan dari wahyu, maka cenderung kebudayaan itu akan bergerak ke arah yang lebih buruk, mundur, karena jiwanya berasal dari manusia yang memiliki nafsu dan dapat berbuat salah kapan saja. Rekonstruksi pengembangan budaya, sains, dan teknologi berbasis akhlak mulia. Manusia selalu hidup dalam ruang kebudayaan yang mereka buat dengan sendirinya, di mana hubungan kebudayaan dan manusia adalah hubungan kausalitas, di mana pada awalnya manusia yang membentuk kebudayaan, lalu selanjutnya kebudayaan yang akan menciptakan manusia yang berbudaya. Seperti yang disebutkan di awal, jikalau saja ruh dari suatu kebudayaan bukanlah merupakan wahyu, maka kebudayaan itu cenderung akan bergerak mundur karena dikuasai oleh hawa nafsu manusia. Sebagai contoh, dapat dilihat dalam masyarakat Arab Jahiliyah. Walau tidak semua dari cara berkelakuan masyarakat jahiliyah buruk, ada beberapa yang memang baik seperti tradisi dermawan pada orang-orang kaya pada saat itu. Rasul telah mengajarkan kepada kita cara melakukan akulturasi antara ajaran Islam dengan kebudayaan. Di sini Rasul melakukan akulturasi antara ajaran Islam dengan kebudayaan Arab Jahiliyah. Rasul memiliki 3 mekanisme untuk menyikapi tradisi dari kebudayaan mereka pada zaman itu. Pertama, menerima dan melestarikan tradisi yang dianggap baik seperti musyawarah, khitan, dan tradisi berkata jujur. Kedua, menerima dan memodifikasi tradisi yang secara substansi sudah baik, tapi dalam pelaksanaannya masih bertentangan dengan hukum tauhid, seperti haji yang mana kemudian Rasulullah memberikan kembali tata caranya dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, menolak tradisi yang dianggap menggambarkan karakter jahiliyah dan menggantikan dengan tradisi yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh dari tradisi tercela mereka adalah menyembah berhala, minum minuman keras, berpoligami melebihi 4 wanita, dan nikah mut'ah atau kawin kontrak. Islam ini datang untuk mengatur dan membimbing masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik dan seimbang. Berlandaskan akhlak mulia, Islam tidaklah datang untuk menghancurkan suatu kebudayaan, tetapi Islam datang sebagai jiwa dari kebudayaan itu sendiri, agar kebudayaan itu dapat menjadi kebudayaan yang beradab dan maju, dan dapat menjadi alat dan simbol untuk membimbing manusia menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Islam juga pada satu sisi dapat disebut sebagai high tradition, dan pada sisi lain disebut sebagai low tradition. Dalam sebutan pertama, Islam adalah firman Tuhan yang menjelaskan syariat-syariatnya yang dimaksud dengan petunjuk untuk mencapai kebahagiaan, yang termaktub dalam ayat-ayat suci yang kemudian dihimpun dalam suatu kitab suci yaitu Al-Quran. Secara tegas, maka dapat dikatakan bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui maksud dari firman-Nya dan menandakan bahwa kebenaran dalam Islam adalah mutlak. Dalam sebutan kedua, Islam yang sudah terkandung dalam nas-nas dalam Al-Quran dan hadis Nabi dibaca, dimengerti dan dipahami oleh manusia, lalu kemudian ditafsirkan dan diamalkan oleh manusia yang kondisinya berbeda-beda, dan tentunya akan melahirkan perbedaan pemahaman dari setiap Islam. Inilah yang menyebabkan terdapat 4 mazhab besar, yaitu mazhab Hanafi, Syafi'i, Hambali, dan Maliki. Dalam nalar Islam, wahyu yang berasal dari Allah diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW, dan dalam penurunan wahyu tersebut, Rasulullah SAW juga diberikan pemahaman yang sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Penurunan wahyu ini terjadi karena 3 situasi, yaitu adanya pertanyaan tentang sebuah masalah, problematika sosial dan budaya yang harus dicarikan solusinya, dan misi kenabian untuk merombak budaya yang tidak sejalan dengan ketauhidan. Al-Quran sebagai wacana lisan sangat kental diwarnai oleh konteks sosial budaya dan situasi budaya ketika Al-Quran itu diberikan kepada Nabi. Sebagai wacana lisan, Al-Quran sering kali menggunakan ungkapan dan ekspresi kebahasaan yang mengedepankan keterbukaan dan pemaknaan yang dinamis. Selama itu tidak menyimpang dari makna yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemaknaan tersebut muncul sebagai respon langsung antara komunikator, dalam zaman ini adalah Nabi SAW, dari komunikan atau audiens. Islam tidaklah selalu identik dengan budaya Arab.
Islam dapat bersifat adaptif dengan budaya lokal seperti halnya pada Indonesia yang disebut dengan pribumisasi Islam yang dikatakan oleh Presiden keempat Indonesia yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid sebagai alternatif dalam upaya pencegahan praktek radikalisme agama. Dalam pribumisasi Islam, Islam datang dengan ramah dan mengakomodasi budaya lokal yang masih sejalan dengan nilai tauhid. Dengan strategi ini, Islam lebih mudah diterima dan bahkan sekarang Indonesia menjadi negara dengan penganut muslim terbanyak di dunia. Pribumisasi Islam telah berhasil menjadikan agama dan budaya saling mendampingkan dan tidak saling mengalahkan, dan dapat membuat Islam menjadi lebih mudah diterima oleh masyarakat Indonesia. Inti dari pengembangan budaya berbasis akhlak mulia yang diusung oleh Rasulullah SAW dan ditanamkan pada pribumisasi adalah agar kebudayaan lokal tidak hilang dan dapat berjalan beriringan dengan agama Islam. Contoh dari keberhasilan pribumisasi Islam jadi jelas dalam keberhasilan dakwah Wali Songo ke Tanah Jawa. Wali Songo menggunakan instrumen-instrumen kebudayaan yang dimasukkan pesan-pesan Islam ke dalamnya. Wali Songo selain melestarikan kebudayaan Nusantara, Wali Songo juga mengembangkan Islam dengan menggunakan kecerdasan artistik, di mana Islam dikomunikasikan dengan makna keindahan. Doktrin diubah menjadi spirit yang dapat dengan mudah diterima dan dipahami oleh orang awam dengan cara persuasif, yang mana nantinya spirit itu akan menerangi alam bawah sadar mereka dan lebih jauh lagi akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari budaya mereka. Pribumisasi Islam adalah psikologi indigenos yang mengembangkan spiritualitas keberagaman yang berangkat dari akar kearifan lokal. Khazanah kearifan lokal itu dapat ditafsirkan membentuk variasi keberagaman yang dapat dimaknai ke dalam berbagai unsur budaya dan mampu mengubah substansi spiritualitas tanpa mengubah bentuknya. Dan ketika tauhid dapat dimasukkan ke dalam narasi-narasi lokal, Islam dapat menyatu dengan masyarakat dan dapat diterima dengan mudah tanpa harus menyakiti perasaan di suatu golongan. Disinilah Islam sebagai rahmatan lil alamin dipraktikkan. Lalu, di era kita ke perkembangan saintek sangat maju dan sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia, terutama akhlak masyarakat. Perkembangan saintek akan terus berlangsung, di mana perkembangan itu akan menghasilkan kemajuan dan kemajuan itu akan membuat kehidupan yang modern. Bagi umat Islam, kemodernan juga harus tetap berlandaskan kepada nilai Islam di atas paradigma Al-Quran. Umat Islam maju dengan nilai Islam yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Tanpanya, tidak ada kemajuan. Sama seperti kebudayaan, kemodernan juga harus menjadikan agama Islam sebagai pembimbing agar kemodernan tersebut dapat membantu manusia untuk sukses di dunia dan di akhirat. Penguasaan iptek yang dibarengi dengan akhlak mulia dan nilai agama akan membawa kemajuan terhadap lahir dan batin, kemajuan di dunia dan di akhirat. Maka, sama dengan kebudayaan, iptek juga harus digerakkan oleh nilai agama agar dapat berkembang menuju kebaikan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Kemajuan pada zaman ini tidak dapat dicapai tanpa menggunakan saintek. Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surat Ar-Rahman ayat 33. Ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum tafuzu min aqtaris samawati wal ard fanfuzu la tafuzuna illa bisultan. Yang artinya, hai golongan jin dan manusia, jika kau sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka tembuslah, kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. Hasil dari ayat ini sebenarnya adalah dalam tafsir As-Sa'di, di mana Allah ingin memberitahu manusia bahwa mereka adalah makhluk yang lemah. Dan hanya Allah lah yang maha berkuasa dan memberi kekuatan. Dari sinilah alasan kenapa manusia harus menuntut ilmu. Di mana dengan menuntut ilmu, manusia mencari kekuatan, dan dari mana kekuatan itu datang? Kekuatan itu datang semata-mata hanyalah dari Allah. Menuntut ilmu adalah bagian dari perantara Allah memberikan kepada kita kekuatan. Oleh sebab itu, kita harus menggabungkan antara kerja keras dengan takwa untuk mendapatkan kekuatan. Menjadi orang yang berilmu merupakan hal yang penting, dan bertakwa kepada Allah juga merupakan hal yang penting. Karena hanya oleh Allah lah sumber kekuatan ilmu itu berasal, seperti yang telah dijelaskan di slide sebelumnya. Terdapat perkataan bijak yang menyatakan pentingnya memiliki ilmu dan agama, yaitu berilmu tanpa iman rapuh, beragama tanpa ilmu itu buta. Dan beberapa syair Arab juga mengatakan bahwasanya setan lebih takut satu orang ulama daripada 1000 orang abid atau ahli ibadah. B.J. Habibie, yang merupakan Presiden ketiga Republik Indonesia, membuat gagasan tentang mensinergikan ilmu pengetahuan dan agama dengan dua istilah, yaitu iptek dan imtak, yaitu iman dan takwa. Di mana pendidikan yang mengajarkan imtak, iman dan takwa haruslah bersinergi dengan pendidikan yang mengajarkan ilmu pengetahuan agar mereka pribadi yang berilmu dan beriman. Ketika dua peran yang tadi telah disebutkan, yaitu iptek dan imtak telah bersinergi, maka insya Allah akan ada berkah dari Allah kepada seluruh umat Islam. Kesinergian iptek dan imtak haruslah terwujud berdasarkan kepada Quran surat Al-A'raf ayat 96 yang bunyi, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kazzabu fa'akhaznahum bima kanu yaksibun. Yang artinya, dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi.
Tapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Seperti yang disebutkan di atas, bahwa jika suatu kaum hanya memiliki imtek tanpa dibarengi dengan imtak, maka sesungguhnya Allah akan memberikan azab pada kaum tersebut, seperti yang terjadi pada kaum Ad, Samud dan kaum-kaum terdahulu yang dibinasakan karena mendustakan para rasul. Pada intinya, imtek sama seperti kebudayaan, harus diarahkan oleh agama agar dapat memberikan kemajuan kepada umat manusia. Selanjutnya itu konsep seni estetika Islam. Estetika dalam Islam berbentuk fisikal menuju hakikat dalam bentuk makna yang lebih substantif. Dalam tasawuf ahli hikmah disebut dengan ahli cinta dan ahli filsafat. Keindahan dalam Islam terkait dengan cinta maka relatif dengan hikmah. Lalu menurut Syekh H. Nasr memberikan pendapat mengenai ciri-ciri seni dalam Islam, yaitu yang pertama, seni Islam merupakan hasil dari keesaan pada bidang keanekaragaman yang merefleksikan keesaan ilahi. Lalu yang kedua, kebergantungan keanekaragaman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu yang ketiga, kesementaraan dunia dan kualitas-kualitas positif dari eksistensi kosmos atau makhluk sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Lalu, di samping beberapa pendapat yang telah mencoba menggambarkan seni Islam, berikut akan dikemukakan pandangan dari M. Quraish Shihab sebagai berikut. Kesenian Islam tidak harus berbicara tentang Islam. Ia tidak harus berupa nasihat langsung atau anjuran berupa berbuat kebajikan, bukan juga abstrak tentang kaidah. Seni yang Islami adalah seni yang dapat menggambarkan wujud ini dengan bahasa yang indah serta sesuai dengan cetusan fitrah, menurut Nanang Rizali, 2012. Dari penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa konsep seni Islam ada sesuatu yang membuat kita terkagum akan keesaan Allah. Dengan adanya seni Islam membuat kita menjadi merasa lebih dekat dengan Allah. Contohnya yaitu pada bangunan masjid yang indah. Bangunan masjid yang indah ini memiliki seni yang membuat kita nyaman berada di dalamnya. Dalam seni Islam sendiri, semua tertuju kepada hal-hal yang positif. Jika suatu seni indah namun terdapat kemungkaran seperti memunculkan syahwat, itu tidak bisa dipastikan seni Islam. Selain itu, seni Islam tulisan yaitu kaligrafi. Dengan kita menulis kaligrafi Allah atau Nabi Muhammad SAW, maka selain terlihat indah, tulisan tersebut memiliki makna yang sangat dalam. Para ahli sufi membagi keindahan menjadi dua, yaitu keindahan yang bersifat zawahir atau fenomena dan keindahan yang bersifat perennial atau sejati. Lalu keindahan yang ada di Allah Subhanahu wa taala bersifat sejati, sedangkan yang wujud yaitu fenomena yang nampak. Keindahan estetis dalam sufi ada fase-fasenya. Yang paling rendah itu keindahan yang bersifat fisikal atau dapat dijangkau oleh indera, sedangkan yang sejati itu batiniah. Para ulama menjelaskan keindahan itu wujudnya terefleksi dari akhlakul karimah, dan secara batinnya ada sikap wisdom atau kearifan. Local wisdom adalah ekspresi dari keindahan yang tercermin dalam aturan norma, moral, etik yang ada pada suatu masyarakat. Misalnya local wisdom dalam konteks Nusantara yaitu ajaran-ajaran martabat dalam tarekat Syataria. Cara penyampaiannya selain dengan zikir dan lain-lain juga dirumuskan dalam suatu tembang yang ada dalam Suluk Linglung karya Sunan Kalijaga. Jadi sebetulnya local wisdom adalah pertemuan antara dimensi-dimensi kearifan lokal yang diyakini oleh masyarakat sekitar yang relatif dan kompetitif dengan nilai-nilai religius. Dari pernyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa estetika Islam dibatasi dengan ketentuan-ketentuan yang telah dicantumkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Namun estetika Islam masih dapat dinikmati keindahannya. Karena manusia lebih menikmati karunia Allah Subhanahu wa taala di samping keindahan itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa Islam menghadapi hal-hal yang baik atau indah sehingga memberikan motivasi atau kegairahan dalam hidup, dengan tujuan untuk mencapai suasana yang tentram, indah, damai, dan bahagia dalam kehidupan di dunia, sampai keindahan dan kebahagiaan di akhirat atau surga. Itulah konsep seni yang sesungguhnya. Tidak hanya menyejukkan mata, melainkan hati yang dapat menuntun kita berbuat kebaikan.
Lalu peran seni dalam mengembangkan harmoni. Islam adalah agama yang sangat cocok untuk semua orang dan selalu mempertahankan budaya yang timbul di tengah masyarakat. Islam sendiri sebagai agama yang memiliki materi ajaran yang integral dan komprehensif, di samping mengandung ajaran utama sebagai syariah, juga memotivasi umat Islam untuk mengembangkan seni budaya Islam, yaitu seni budaya yang mencerminkan nilai-nilai Islam. Adapun manfaat dari peran seni yaitu mewujudkan keharmonisan, mengimplementasikan seni bagi sesama umat manusia juga merupakan media untuk menjembatani rasa, sikap, atau suasana yang harmonis untuk lebih bersikap toleran dan terbuka terhadap sesama atau budaya yang lainnya. Beberapa manfaat dari peran seni untuk mengembangkan sikap atau suasana yang harmonis yaitu yang pertama, seni bermanfaat untuk menanamkan kesadaran multikultural dalam masyarakat plural, membantu masyarakat keragaman atau diversity sebagai kenyataan yang tidak dapat ditolak, sehingga membawa pengaruh lahirnya sikap toleran, lalu menjadi sarana kritik sosial melalui parodi dan seni peristiwa happening art terhadap situasi dan kondisi sosial, politik, ekonomi, dan budaya untuk transformasi yang lebih besar. Memelihara masyarakat pendukungnya sehingga proses transmisi seni dapat terus berlangsung. Lalu menciptakan semacam filter dari pengaruh negatif budaya populer yang dipengaruhi globalisasi, serta membuka peluang terciptanya invasi dan kreativitas yang orisinal. Lalu pendayagunaan dan pendidikan estetika untuk keluruhan dan kehalusan budi pekerti, akhlakul karimah. Pendidikan estetika bukan sekedar menyampaikan ajaran atau konsep tentang keindahan. Lebih dari itu, yaitu proses penerimaan yang mengedepankan arti, makna, dan kualitas sebuah objek yang meliputi unsur-unsur indrawi baik penglihatan maupun pendengaran, cita rasa maupun getaran sebuah objek penerimaan. Lalu seni adalah alat intuisi intelektual untuk mencerdaskan emosi dan menyampaikan pesan sapiensial bijaksana yang mentransdesikan individu dan jiwa kolektif dunia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecerdasan sebagai alat dan perhatian utama, jalan sapiensial tidak dapat dipisahkan dari keindahan karena keburukan tidak bisa diterima oleh akal. Seni juga terbukti dapat menciptakan equilibrium atau keseimbangan pada instrumen kecerdasan manusia, tidak semata mengandalkan aspek intelektual, namun juga aspek emosional spiritual. Lalu kecerdasan emosial ini membuat kecerdasan intelektual lebih bermakna dan memberikan kekuatan inspiratif menuju kematangan moral spiritual dan empati sosial yang altruistik. Syukron ala husni ihtimamikum. Terima kasih atas perhatian kalian. Iza wajadtum khotoyat fa huwa minna wa minasyaiton. Wa idza wajadtum khairat fa huwa minallah. Jika kalian menemukan kesalahan maka datangnya dari kami dan datangnya dari setan, dan jika kalian menemukan kebaikan maka datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.